Waktunya udah habis, Mas. Anak setan. I know your potential. Baiklah hadirin sekalian, kita sudah bersiap melakukan race ketiga. Namun inilah dia race pertama yang mereka lakukan dari perkelasnya National Super Sport 600cc, di mana ada 6 starter ataupun 6 rider terbaik dari kelas masing-masing ataupun tim masing-masing di sini. Ada nama Muhammad Adinanta Putra yang bisa dibilang sudah mengunci gelar juara umum kita di kelas ini dengan poin yang cukup jauh dari perekejaran perebutan poin pastinya dengan 228 poin. Dan ada Herjun Atna Firdaus yang berada di urutan kedua ataupun grid kedua. Veda Ega Pratama, sang star kita yang dimana berpartisipasi di balapan kancah Eropa dengan titlenya dari Red Bull Rookie Cup. Dan kali ini Reza Danika Arens The Silent Boy berada di grid yang keempatnya. Wahyu Nugroho, the one and only dari pasukan Garputala Yamaha, hanya sendiri saja di 2 putaran terakhir berpartisipasi untuk bisa meramaikan National Super Sport 600cc. Dan ada Dimas Eki Pratama ataupun Dimek yang biasa kita sebut bersama-sama di akun-akun sosial media dan yang lain-lainnya. Dia akan berada di grid yang ke-6 dengan timnya MS Gloverman Racing Team. Kita tunggu saja hadirin sekalian kejutan-kejutan apa yang akan terjadi selama 10 laps ke depan dari kelas ketiga kita di hari Sabtu ini, race pertama. Di mana di hari Minggu besok ada race kedua dan juga ada Super Pole Race yang akan kita lakukan. Kalau kurang lebih ada 4 kelas Super Pole Race yang akan kita mainkan di hari Minggu esok. Kita fokus terlebih dahulu untuk bisa melakukan fight. Mayoritas didominasi oleh motor-motor Honda CBR600cc di sini hadirin sekalian. Dan the one and only menggunakan R6 saja di sana dari Wahyu Nugroho dari Yamaha Racing Indonesia. Inilah dia teman-teman semuanya starting grid untuk persiapan dilepasnya National Super Sport 600cc. Motor-motor besar, motor-motor gede dari CC yang mereka gunakan pastinya, di mana dari starting grid 1 sampai 6 sudah terpenuhi di sini untuk segera dilepasnya para pebalap-pebalap kita. Inilah dia sesi dari warm up sudah mereka jalankan. 10 laps akan mereka mainkan. Bendera merah dibentangkan oleh flagger kita di sana. Bila mana posisi sudah rapi dan juga menunggu safety car pastinya. Tepat berada di belakang dengan safety car driver kita Mr. Denny Pribadi menggunakan Honda Civic Type R-nya. Dilepas persiapan sesaat lagi, watch the light, dan sesaat lagi the light is on. Dan inilah dia, the light is off. Mereka dilepas hadirin sekalian untuk National Super Sport 600cc. RPM yang terbaik. Mereka menahan setengah gas di sana untuk bisa mendapatkan power yang maksimal dari hentakan yang maksimal pastinya. 46 berada di depan, nampaknya Herjun Atna Firdaus rekan satu tim dari Astra Honda Racing Team.
sekali langsung dikawal oleh Bapak Rizky Kristianto, di mana menemani dari area pedok ataupun pit mereka untuk bisa melihat pergerakan dan juga semakin matangnya dari persiapan untuk event-event selanjutnya. Karena kita masih ada satu event lagi untuk Asia. Inilah dia teman-teman, bagi para seluruh pebalap-pebalap mendapatkan wadah yang terbaik ataupun tepat untuk persiapan dari Asia Road Racing Championship di putaran terakhir nantinya di Thailand dan juga di sirkuit Buriram International Circuit yang akan dimainkan. Yap, apakah ada perubahan yang terjadi? Nampaknya masih melakukan dengan sangat baik defense dari Herjun Adnan Firdaus, dan tepat berada di belakangnya ada nama-nama besar dan juga nama-nama yang begitu spektakuler di tahun ini dengan nomor start 54-nya Veda Ega Pratama. Biasa kita panggilnya Yole, bisa Yole. Inilah dia Sile kita dengan karakter kacamata kuningnya ataupun kacamata merahnya yang digunakan selalu naik ke atas podium, namun dia sedikit terlupa untuk membawa ke Mandalika di sini, tertinggal di Gunung Kidul Yogyakarta, dan ayah kandung ataupun ayah tercintanya menonton secara baik pastinya Om Momon ataupun Om Sudarmono di sini. Hadirin sekalian, agak sedikit menghindari dari slide ataupun high side, namun bisa melakukan kontrol dengan sangat baik pebalap terdepan kita. Hadirin sekalian, nomor start 46 Herjun Adnan Firdaus membuka posisi pertama untuk dirinya. 54 ada Veda Ega Pratama, teman-teman semuanya. Muhammad Adinata Putra sang peroleh poin terbanyak dari total keseluruhan 4 putaran sudah berjalan dari Pertamina Mandalika Racing Series. Total yang sudah didapati oleh dari Muhammad Adinata Putra yaitu adalah 228 poin, dan inilah dia sudah kita jabarkan di barisan ataupun di bagian bawah. Dimas Eki Pratama poin terbesar terbanyak yang kedua, namun masih berkutat dengan posisinya di sana. Hadirin sekalian, berada di urutan yang ke-6-nya. Kita lihat saja apakah dari improvement ataupun overtaking akan terjadi sesaat lagi dari Dimek ataupun Dimas Eki, dan pasukan dari Astra Honda Racing Team begitu kuat berada di barisan terdepan. Agak sedikit terbuang satu pebalap di sana, hadirin sekalian, dan nampaknya Veda Ega Pratama berada di depan mendapatkan pengalaman yang segudang di tahun ini di kancah Eropa. Sedikit berbicara bersama Veda Ega Pratama, masih melakukan prosesi dari adaptasi pengenalan trek di Eropa yang begitu bervariatif karakteristik dari trek-trek tersebut, sehingga inilah dia cukup memuaskan performance dari tahun pertama mengikut sertakan turun di ajang Rookie Cup ataupun Red Bull Rookie Cup. Dia sudah bertengger di standing point di urutan yang ke-8 di tahun 2024. First time turun, oke? Jadi perlu diapresiasi yang setinggi-tingginya, beberapa kali naik podium, beberapa kali hampir naik podium. Inilah dia, Indonesia sudah mulai disoroti oleh para pebalap-pebalap dunia ataupun Eropa di sana, hadirin sekalian. Dan kali ini kembali lagi ke jalannya balapan. Kali ini melakukan slip streaming sesaat lagi akan dilakukan oleh Muhammad Adinata Putra dan mengambil dari dalam celah terbuka dari Veda Ega Pratama dan sedikit melebar, namun Veda mengambil lagi dari sisi dalam. Perjuangan dari Veda nampaknya masih tetap dengan posisi keduanya. Veda mengambil, nice sekali. Veda pebalap muda yang begitu on fire, teman-teman semuanya, dan Adinata Putra tidak ingin diam begitu saja. Dia mengetahui, dan satu jagoan dari Garputala mulai menyodok berada di urutan keempatnya, yaitu adalah Wahyu Nugroho. Hadirin sekalian, Herjun Adnan Firdaus harus turun di urutan kelimanya. Dimas Eki Pratama masih terus mengikuti rombongan baris terdepannya, hadirin sekalian. Sedangkan the silent boy kita Riza Danika Ahrens dengan gaya racing lain yang berbedanya sendiri, dia ingin berjuang untuk bisa mengambil dari sisi dalam, namun itulah dia, belum ada kesempatan terbuka lebar untuk Riza Danika Ahrens, hadirin sekalian. Dan juga ada Wahyu Nugroho terus mengintai pergerakan dari kepakan Honda di sini, hadirin. Apakah dia akan menerima dan juga merasakan hasil yang baik pada saat podium seremoni nantinya? Inilah dia, sudah 2 laps berjalan, tersisa 8 laps lagi dari National Super Sports 600cc, teman-teman semuanya. Dan sesaat lagi juga akan segera kita sajikan balapan-balapan di kelas yang lainnya. Selain dari National Super Sport 600cc, kita akan beralih ke National Sport 150cc, kelas yang tidak kalah seru dari underbone yang lainnya juga, teman-teman. Salah satu kelas utama kita juga ataupun main kelasnya di sini kali ini terlihat dengan sangat kencang, yaitu adalah Muhammad
Adinata Putra meninggalkan para rival-rival berada di belakangnya. Cukup jauh di sana, namun inilah dia perjuangan nice dengan nomor startnya 123. 123 dari Reza Danika Arens berhasil mengambil dari outer zone-nya di sana. Oh, agak sedikit melebar sepertinya Veda Ega Pratama. Posisinya dilepas saja untuk Wahyu Nugroho yang berada di urutan ketiga sejauh ini, dan juga Herjun Firdaus berada di urutannya yang keempat ataupun yang kelima ataupun yang keempat. Yes, betul sekali, yang keempat. Dimas Eki terus memantau di urutan yang keenamnya teman-teman semuanya dari timnya MS Glow Foreman Racing Team. Tunggu hadirin, memasuki 3 laps bervariatif, urutan 1 sampai urutan yang ketiga masih belum bisa siapa yang kita prediksikan akan merasakan podium pertama. Mengambil dari dalam dari Wahyu Nugroho sepertinya Herjun Atnafirdaus, dan itulah dia, kita berikan kesempatan Veda lebih tenang lagi berada di urutan terbelakang dari Wahyu Nugroho. Hadirin sekalian, dia mulai mengambil dari sisi dalam, melakukan rolling speed yang sangat baik dari Veda di sana. Agak sedikit melebar, Wahyu Nugroho melakukan side by side yang bersama dengan Veda. Oke, melakukan late braking sepertinya ataupun hard braking di sana. Dimas Eki Pratama membiarkan di lap-lap awal ini, di 3 lap yang sudah berjalan, berada di urutan ke-6-nya sepertinya. Namun Muhammad Adinata Putra begitu kuat dominasinya yang berada di pertama ataupun di urutan yang pertamanya dengan catatan waktunya 1 menit 39.225. Memiliki gap dengan Reza Danika The Silent Boy Arens berada di urutan keduanya dengan gapnya 0.476 detik hadirin sekalian. Dan inilah dia sang poin terbesar dari para pebalap-pebalap yang lainnya. Tim dari Astra Honda Racing Team begitu tenang melihat dan saling bercengkrama dengan sangat baik. Rizky Tanto juga tenang juga sebagai manajer yang akan naik nantinya menemani para jagoan-jagoannya selaku yang akan menerima tim terbaik, manajer terbaik juga nantinya hadirin sekalian. Dan terlihat dengan sangat baik juga nampaknya laju dari Veda Ega Pratama masih terus ditutup oleh defense yang sangat baik dari Wahyu Nugroho tim Yamaha Racing Indonesia. Muhammad Adinata Putra sulit untuk bisa dicolek posisi pertamanya oleh 2 partnernya ataupun rekan satu timnya seperti dari Reza Danika dan juga Herjun Ahmad Firdaus di sana. Herjun Ahmad Firdaus begitu tenang melihat pergerakan Reza Danika Arens. The Silent Boy kita nampaknya tidak terlalu memaksimalkan untuk throttle-nya di sana, sehingga posisi dari Muhammad Adinata Putra sendirian saja di sini hadirin sekalian. Masuki setengah perjalanan dari National Supersport 600cc. Dari total 10 laps sudah mereka selesaikan 4 ataupun 5 laps dari di kelas kita National Supersport 600cc. Tikungan krusial, tikungan yang paling keramat, yang pastinya di tempat itu adalah begitu banyaknya drama terjadi dari keseluruhan kelas. Dan inilah dia Mr. Arif, manajer dari MS Glow Foreman Racing Team, terus memantau ditemani oleh Mr. Doni di sana dari mekanik andalan dari Astra Honda Racing Team pastinya. Oke, kembali lagi ada sedikit tekanan-tekanan dan juga pressure demi pressure hadirin sekalian, melihat bersama-sama bahwa terlihat masih ada kans untuk bisa menggedor dari daya defense yang sangat baik dari Reza, sehingga diambil saja kesempatan untuk Herjun Atnafirdaus yang berada di urutan kedua kali ini. Dibayang-bayangi terus ditempel ketat, wheel on wheel terjadi, slipstreaming terjadi di sini, melakukan sedikit corneringnya di sana hadirin sekalian, dan terlihat apakah Herjun bisa melepaskan perangkap dari Reza Danika Arens yang agak sedikit kesal posisinya diambil alih oleh rekan satu timnya. Oh, Reza mengambil dari dalam, inside overtaking, nice sekali. Oke, dari tikungan Pertamina sendirian saja Muhammad Adinata Putra dari Honda Astra Honda Racing Team begitu tenang sang pimpinan klasemen kita ataupun poin terbesar dari event kita ataupun kelas kita kali ini. 5 laps lagi, 5 laps to go. Kita akan segera mengibarkan bendera hitam putih ataupun checker flag dikibarkan untuk juara-juara kita. Sedangkan persaingan teramat begitu keras berada di barisan kedua di belakang, memperebutkan posisi keempat, 5 dan 6, agak sedikit melebar dari Reza dan Dika. Hampir saja terjadinya kontak, hampir saja terjadinya touch antara 2 tim tersebut ataupun 1 tim dan 2 pebalapnya langsung antara Herjun. Oh, agak sedikit side di sana.
hampir saja dan masih melakukan kontrol dengan sangat tepat. Nampaknya mereka agak sedikit grogi dan juga merasakan pressure yang begitu derasnya dari belakang. Dan inilah dia teman-teman semuanya, Veda Ega Pratama berhasil kembali menggeser Wahyu Nugroho dari Yamaha Racing Indonesia untuk bisa turun berada di urutan kelimanya. Dimas Eki belum ada pergerakannya memasuki setengah perjalanan dari National Super Sport 600cc. Kita tunggu saja apakah yang akan dilakukan oleh Dimas Eki Pratama di Mac di sini hadirin sekalian, yang beberapa kali dia selalu menorehkan namanya di podium seremoni dan podium seremoni sehingga menghasilkan standing point di urutan 2 klasemen poin kita hadirin sekalian. Yap, 4 laps lagi. Rizky Stianto di sana tetap tenang melihat bagaimana derasnya pressure demi pressure dan juga pergerakan demi pergerakan dari para pebalap-pebalap kita di sini hadirin sekalian. Dan saling beriring-iringan, two side sepertinya. Ada yang mengambil dari inside or outside, dari sisi luar, dari sisi dalam. Yes, sangat cantik Veda memberikan kejutan di lap-lap akhir. Apakah gerangan yang terjadi? Inilah dia Veda merangkak berada di urutan ketiganya, berhasil menggeser pebalap seperti Wahyu Nugroho dan juga Herjun. Herjun harus turun cukup jauh, cukup dalam di sana berada di urutan kelimanya, dan sendirian saja Muhammad Adenanta Putra berada di urutan pertama dengan gap yang sangat luar biasa 3.6 detik dengan rival terberat di belakangnya antara Reza Danika, antara Veda Ega Pratama, antara Wahyu Nugroho, Herjun dan juga Dimas Eki Pratama. Tahap konsistensi dan juga disiplin harus terjaga di sini. Sepertinya kita mengetahui dengan speed yang sangat kencang dari sisi 600cc di sini teman-teman semuanya. Kita lihat saja tersisa 3 laps lagi. Salah satu tim dari Astra Honda Racing Team dengan mekanik Jepangnya di sana melihat pergerakan bahwa begitu luar biasa dari gaya berkendara masing-masing pebalap-pebalap andalannya. Mereka terus melakukan konsultasi, melakukan evaluasi dan pastinya melakukan dari performance mereka terlihat dengan sangat baik. Nantinya catatan-catatan penting akan kita dapati dari performance race pertama kita dari National Super Sport 600cc. Bagi para seluruh penonton yang berada di live streaming kita dari channel YouTube-nya Mandalika Racing Series, silakan jangan lupa di subscribe, berikan jempol kalian, dihidupkan loncengnya ataupun notifikasinya agar tidak tertinggalnya aktivitas dari Pertamina Mandalika Racing Series 2024. Tusukan maut lagi kembali masuk ke dalam di sana antara dua pebalap kita. Oke, itulah dia Veda Ega Pratama dibayang-bayangi oleh Reza Danika Arens dan juga mengikut sertakan di belakang ada Wahyu Nugroho diapit pasukan kepakan sayap Hondanya di sana hadirin sekalian. Garputala mulai menunjukkan taringnya kembali, mulai menunjukkan ketajamannya kembali hadirin sekalian memasuki 3 lap tersisa. Agak sedikit melebar sepertinya dari Veda Ega Pratama, mengambil dari racing line yang berbeda dari para pebalap. Hampir saja melakukan kontaknya, hampir saja melakukan save dengan sangat baik dari Wahyu Nugroho. Dan inilah dia Veda Ega Pratama. Wahyu Nugroho kali ini merangkak naik berada di urutan yang ketiganya hadirin sekalian. Dan inilah dia, what a battle, what a race, di mana diam-diam Wahyu Nugroho mempersiapkan tenaga-tenaga tersisa dan juga grip yang tersisa dari ban yang mereka gunakan ataupun diri mereka gunakan di sini hadirin sekalian. Terlihat Adenanta begitu tenang berada di urutan pertamanya dengan gap 5.498 detik, dan sedangkan di urutan kedua masih begitu struggle. Wahyu Nugroho mendapati posisi keduanya di 2 lap tersisa hadirin. Memasuki tikungan ke-7 dari Adenanta, memasuki tikungan ke-7 untuk rombongan berada di belakangnya. Adenanta sudah berada di tikungan yang ke-9, memasuki tikungan 10 dan 11 dari Pertamina Mandalika International Circuit. Wahyu Nugroho, inilah dia formasi yang itu apik dan cantik dari Wahyu Nugroho, the one and only, menggunakan Yamaha di sini, Yamaha Racing Indonesia. Mulai seru untuk bisa meramaikan dari National Super Sport 600cc di 2 putaran terakhir dari Pertamina Mandalika Racing Series 2024. Kita akan tunggu masuk sesaat lagi kejutan-kejutan yang akan terjadi. Sudah ada the Magic Boy di belakang sana. Yes, inilah dia. Oke, the incredible boy, yaitu adalah Veda Ega Pratama. Sile kita, Dimas Eki mulai bermain bersama-sama mengambil dari sisi dalam. MS Global Man Racing Team mulai ikut berdendang dan melakukan trik-trik dirinya sendiri di sana hadirin sekalian. Masih ada 2 laps lagi, ada kesempatan 1 laps lagi ataupun last lap untuk melakukan manuver-manuver terbaik dari para pebalap-pebalap kita di kelas National Super Sport 600cc hadirin sekalian.
Wahyu Nugroho sudah memberikan jarak ataupun gap dengan Veda Ega Pratama yang berada di urutan ketiganya. Riza dan Nika Arens, The Silent Boy, harus berhati-hati. Tekanan yang begitu kuat dari Dimas Eki Pratama dan juga Herjun Adna Firdaus. Di mana ada spot yang paling terbaik dari Dimas Eki. Kita kilas balik di putaran-putaran sebelumnya dari MRS di sini teman-teman. Dimas selalu memaksimalkan tikungan 15, 16 dan juga 17. Dia akan on fire di sana. Kita tunggu saja performa sesaat lagi. Apakah dugaan saya benar? Apakah dugaan saya salah? Kita lihat sesaat lagi. Mereka sudah berada di tikungan yang ke-7 dan juga tikungan yang ke-8 dari Pertamina Mandalika International Circuit. Wahyu masih membawa borongan ataupun rombongan dari kepakan pabrikan Honda di sini hadirin sekalian, mengambil dari sisi dalam, melakukan sedikit lap breakingnya di sini hadirin sekalian. Pasukan-pasukan Honda hampir saja terjadinya kontak, agak sedikit keluar satu pebalap di sana hadirin. Sepertinya itu adalah Veda Ega Pratama. Kita melihat 46 Herjun Adna Firdaus datang dari belakang, coming from behind, memberikan ancaman untuk Wahyu Nugroho di sini hadirin sekalian. Menyisakan 4 tikungan lagi tepat berada di depan mata mereka. Namun inilah dia Muhammad Adenanta Putra yang sudah meninggalkan begitu jauh dengan gapnya 6.3 detik. Dia hampir segera menyelesaikan jalannya balapan. 1 cornering lagi, 1 tikungan lagi. Adenanta akan mengunci race pertama dengan podium pertamanya nanti hadirin sekalian. Dan inilah dia perebutan dari posisi kedua dan posisi yang ketiga. Kita akan melihat 2 pebalap masih memiliki kans yang sama. Siapa kegerangan di sini hadirin sekalian? Nampaknya Herjun dan juga Wahyu Nugroho. Wahyu mendapatkan. Inilah dia kita sudah memasuki finish. Wahyu Nugroho dengan melakukan wheelie-nya di sana. Finish berada di urutan yang kedua dan begitu happy dengan race pertama hasil terbaik kedua kita di sini hadirin sekalian. Congratulations for all the winners untuk juara-juara dari National Super Sport 600cc. Di mana terbaik pertama congratulations untuk Muhammad Adenanta. Terbaik kedua congratulations untuk Wahyu Nugroho Yamaha Racing Indonesia. Dan terbaik pertama congratulations untuk Herjun Adna Firdaus. Sesaat lagi kita akan berjumpa di Park Firm dan juga podium seremoni untuk Anda semuanya. Race dari National Super Sport 600cc sudah selesai. Terima kasih. Berjuang penuh sportivitas, kejar mimpi yang tinggi. Berkumpul semua pecinta malam di Mandalika kita beraksi. Fokus ke depan, konsentrasi raih prestasi, Dewapona melaju kencang. Tak ada waktu untuk ragu, rapatkan barisan di Mandalika Racing Series. Semangat juang yang nyata. Bersama kita melangkah, bersama kita melaju lebih cepat. Bersama kita melesat tak terbendung di Mandalika Racing Series, balapan sang juara. Bersemangatlah semua, maju, maju terus. Maju terus. Maju terus. Itulah hati pembala, adrenalin bergelora. Berkumpul semua pecinta malam di Mandalika kita beraksi. Fokus ke depan, konsentrasi raih prestasi. Yes, itu tadi tentunya keseruan dari National Super Sport 600cc di Mandalika Racing Series The Final Round. Baru saja kita menyaksikan bersama-sama pertandingan yang sangat luar biasa sekali. Aksi seru daripada para riders kita untuk memberikan yang terbaik tentunya untuk kelas kali ini, yaitu adalah National Super Sport 600cc. Dan di posisi ketiga ada Herjun Adna Firdaus dari Jateng, tim Astra Honda Racing Team. Wow, ini seru sekali pemirsa, lihat mereka sedang melakukan selebrasi di sebelah sana. Wow,
Tetap didukung dengan suportif riders andalan kalian. Sesaat lagi kita akan berbincang-bincang tentunya dengan para juara kita. Urutan ketiga terlebih dahulu ya. Ada Herjun Adna Firdaus. Nah, kita akan tanya-tanya nih kira-kira seperti apa race kali ini ya. Oke, lanjut lagi di posisi kedua ada Wahyu Nugroho dan juga posisi pertama ada Muhammad Adena Putra. Alright, gimana tadi nih posisi ketiga luar biasa sekali. Ini memang tadi terdiri ridersnya cuma 6 orang, tapi saingannya berat-berat bosku. Bro, saingan terberat siapa bro? Saingan terberat tentunya ada Nanta, dia punya kecepatan yang lebih di sini. Dan juga saya berusaha untuk tetap di depan, tetapi 1-2 kejadian membuat saya harus mundur ke belakang lagi. Tapi inilah namanya balapan, kita coba lagi di Superpole dan race besok. Alright, itu tadi thank you so much sekali lagi dong, kasih tepuk tangan untuk Herjun Adna Firdaus. Wow, luar biasa, itulah race gitu ya, memang saingannya berat-berat semua. Kita bergeser ke juara kedua, sudah ada Wahyu Nugroho dari Jateng Yamaha Racing Indonesia. Alright, gimana tadi matchnya, luar biasa sekali nampaknya ya. Yang pertama saya ucapkan alhamdulillah, dan juga tim yang bekerja sangat keras untuk men-setup motor saya karena kita mencoba hal baru. Dan tadi sebelum race juga sempat terjadi ada kendala yang bikin panik karena tiba-tiba motor nggak mau jalan. Tapi alhamdulillah tetap bisa ikut race, dan untuk hasil kali ini bisa jadi modal buat kita untuk kedepannya untuk terus improve bagi tim dan juga diri saya sendiri. Alright, sempat ada kendala tapi akhirnya bisa berjalan dan bahkan bisa ada di posisi kedua. Sekali lagi tepuk tangan untuk Wahyu Nugroho. Dan tentu saja juara kita di kelas nasional Mic-nya Super nggak 600 hidup, cc mic-nya. inilah dia, Muhammad Adena Putra. Wow, sang juara bertahan. Gimana bro, apa yang ingin disampaikan karena melihat jaraknya cukup jauh nih antara posisi Mic MC pertama nggak hidup dengan ya? kedua apalagi ketiga, silakan. Ya, alhamdulillah yang pertama saya mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga keluarga yang mendoakan, dan tentunya juga tim yang telah berjuang minggu ini untuk mempersiapkan semuanya. Dan di seri kali ini target saya adalah untuk memperbaiki pace time untuk kita mempersiapkan di final round nanti di Buriram. Ya, alhamdulillah di race pertama ini jalan sesuai dengan harapan saya. Walaupun di lap-lap awal sempat saya mundur ke posisi kelima, cuman saya coba untuk maju satu persatu, dan setelah di depan saya mencoba untuk push dan membuat gap. Alhamdulillah bisa membuat gap dan finish nomor 1 sampai finish. Ya, alhamdulillah. Oke, baik, terima kasih banyak. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Muhammad Adena Putra. Racing Team, terima kasih banyak. Bersiap-siap tentunya kita masih akan ada pertandingan-pertandingan lainnya dengan kelas-kelas yang berbeda tentunya. Di mana sesaat lagi sebelum kita menuju ke race berikutnya kita akan bertemu dengan para juara kita untuk kelas nasional Super Sport 600 cc di podium penyerahan hadiah. Untuk itu langsung saja kita berikan kepada Bung Alexander. Silakan Bung. Adrenalin bergelora dengan kecepatan penuh, saling bertanding dengan semangat, berjuang penuh sportivitas, kejar mimpi yang tinggi, berkumpul semua pecinta malam di Mandalika kita beraksi. Fokus ke depan, konsentrasi raih prestasi dalam Oke, silakan para juara-juara untuk naik ke atas.
akan berjumpa dengan para juara kita dari kelas nasional Super Sport 600 cc. Betul sekali, Anas. Podium penyerahan tentunya ya, silakan. Oke. Bung Alexander Sitompul. Terima kasih untuk Anastasia Panggabean, partner saya di platform di sana. Baiklah hadirin sekalian, kita akan langsung melakukan prosesi podium ceremony dari National Sport 600 cc untuk terbaik ketiga kita dari tim Astra Honda Racing Team. Jatuh kepada Herjun Adna Firdaus. Herjun, congratulations bro. Lap-lap akhir bisa tusuk menusuk 3-3. Nanyanya kenapa nggak sama saya Herjun? Kenapa nggak sama saya nanyanya? Nanyanya sama Mbak Pirelli kita nih. Oke, terbaik kedua langsung. Inilah dia. Apakah ini pecah telur dari Yamaha Racing Indonesia, betul? Betul pecah telur. Inilah dia perwakilan dari Yamaha Racing Indonesia, Wahyu Nugroho. Nice attacking, nice defensive. Saya memberikan Q untuk Wahyu Nugroho di sana tadi. Dan terbaik pertama, pimpinan poin terberat kita, pimpinan poin terbesar kita dari Astra Honda Racing Team. Inilah dia, Muhammad Adenanta Putra. Luar biasa, inilah dia para juara-juara kita dan saya mengundang untuk manajer dari Astra Honda Motor, yaitu adalah Bapak Daniel untuk bisa menemani jagoannya di sini dari Astra Honda Racing Team. Yes, boleh di samping Pirelli Girl kita di sana. Diberikan selamat untuk manajernya di sini. Hadirin sekalian boleh diberikan aplaus. Nice, terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Daniel. Dan terbaik ketiga, saya akan mengundang yang akan menyerahkan piala untuk Herjun Atta Firdaus, perwakilan dari TDR. Inilah dia, Mr. Doni Mukhtar. Silakan Om Doni Mukhtar. Terima kasih banyak. Silakan diberikan hadiahnya untuk terbaik ketiga pastinya, yaitu berhak mendapatkan piala, bingkisan ataupun merchandise dari Carglass dan juga mendapatkan 1 juta rupiah dan juga mendapatkan goodie bag ataupun kotak yang spesial dari MS Glow Foreman dan juga ada helm dari Sirkon Taichi. Bapak Doni boleh agak sedikit melipir ke arah samping, nanti kita akan berfoto bersama. Dan and then the second place, we would like to invite Mr. Hayashi-san from Carglass to give the trophy for the winner, the second winner for this class. Congratulations and thank you very much for your time, Mr. Hayashi-san. Dan berhasilnya Wahyu Nugroho mendapatkan langsung pialanya Yamaha Racing Indonesia. Nice. Oke, wait. Oke, masih ada hadiah lagi. Nice. Thank you very much, Mr. Hayashi-san. You can move to beside or behind Mr. Daniel. And then the first place we have from Astra Honda Racing Team yang akan menyerahkan piala yaitu adalah Bapak Rizky Kristianto. Silakan Pak Rizky. Uhuy, asik. Naik semuanya. Yes, inilah dia piala dan juga hadiah-hadiahnya. Adenanta, jangan lupa nanti kita selebrasi apa? Ah, itu dia. Siapkan kamera-kamera teman-teman semuanya untuk mendokumentasikan bersama. Oke. Dan hadiah tambahan.